Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para jenengan, wabil khusus kesana wali syuriah MWCNU Kecamatan Cibatu Ramadan Bebatu Sudan dan Allah dimuliakan. Al-mukarramun, para tamu undangan, wabil khusus rekengan di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibatu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Dan biasa acara kiamah ayat 2, ayah hadirin, ayah hadirat. Kami hadirin mah hadirin di lebat, kami hadirat mah hadirna Allah di luar. Tunggu di ekor masjid saya tambah hadirat. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Daramang itu sing kuring yakin hadir di ieu pangaosan sadayana damang. Ciri damang kedua, hiji seneng ngobrol, dua seneng barang tua. Eta teh cirina aya duanana. Berarti hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kebetulan orang ieu sing kalebetkeun kana naon anu disampaikan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau udah biasa natos inna lillahi wa inna ilaihi. Eta mah sapertos dirongkok Pak Irman aya nu pupus. DKM yang biasa mengumumkan itu ada halangan. Akhirnya ada jamaah yang inisiatif mengumumkan. Maklum tak biasa Pak Joko. Ketika mengumumkan di pengarah suaranya itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya sudah rahmatullahi itu wabarakatuh. Miriplah dengan RU di Cibatu setelah innalillahi itu. Kata Nabi, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkat tinggi, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jadi saat ini ibu bapak, malaikat sayyarah sedang mendoakan kita semua agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang interupsi, ya Rasul mohon maaf ada kasus nawan mah ayah jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon atuh eta ngadon ulam anu itu didoakeun ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jadi sareng abdi mah santai lah. Anu bade pingkeun hatur nuhun
anu bade pulang makan, anu bade ketika beres atur nunggu, bade mulih di payun makan. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami. Kan sok aya Pak Irman mau balik usil ditinggalkan jamaah, akhirnya ingsieunan jamaah, dosa anu panaosan mah dihapunten sadayana ku Allah. Kamana dosana dibikeun kan balik teh heula. Ka eta mah balik usil ditinggalkeun satelah sakali. Ibu bapak hadirin sekalian, saya tidak akan tanya bebas karena nanti ada dari PWNU, ada Pak Irman yang akan menjelaskan beberapa amanah dari PWNU. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya untuk apa kita ber-NU. Pertanyaannya untuk apa kita ber-NU? Dasok aya nyarios jam naon NU-NU-an nu penting mah Islam. Sok aya nyarios itu. Saya pernah tanya kepada pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Kebetulan Cak Nanto itu satu angkatan dengan saya ketika di Amerika. Saya tanya sama beliau, Cak, kalau sama orang Muhammadiyah suka ada yang tanya gak buat apa Muhammadiyah? Yang penting Islam. Gak pernah kan? Saya tanya sama ketua pemuda Persis Jawa Barat, Kang, hari orang Persis, so saya menanya jangan Persis-Persisan tekan Oscar berarti KAI hukum. Nah ini penting kita jawab, untuk apa kita ber-NU? Hari ini kita berkumpul di Masjid Besar Cibatu ini dalam rangka pengajian yang dilaksanakan oleh pengurus ranting NU, acara Yaumul Ijtima, peringatan pengajian khas Nahdlatul Ulama. Kita akan jawab untuk apa kita ber-NU. Bagi ibu bapak, dulu pernah saya sampaikan ketika pelantikan MWC ya. Nah, kita pernah sampaikan detail tentang Nahdlatul Ulama itu, giling-gilang deui dalam Qanun Asasi anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8 disampaikan tujuan NU didirikan: satu, untuk tegaknya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Ini 4 tujuan NU didirikan. Satu, untuk Islam aswaja. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Camkan baik-baik oleh seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kita ber-NU itu bukan untuk apa-apa. Kita ber-NU itu bukan ada niat ingin jadi bupati misalnya. Kita aktif di NU itu bukan ada niat ingin jadi anggota legislatif. Ya, luruskan niat kita semua. Kita ber-NU itu sebagaimana yang ditulis oleh muassis, oleh pendiri NU ini. NU didirikan satu pun tidak ada tujuan praktis. Ini perlu dicatat. Jadi NU didirikan sanes kangge ngajajakeun kaderna jadi bupati, sanes didirikan sebagai alat kaderna kasenayan, bukan. Tapi NU didirikan untuk kemaslahatan umat. Salah satu menciptakan kemaslahatan umat, jadi anggota legislatif, jadi anggota eksekutif. Jadi bedakan antara tujuan dan wasilah, antara tujuan dan cara. Tujuannya untuk kemajuan bangsa, wasilahnya bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi apapun, yang penting dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat,
untuk kemajuan bangsa dan untuk tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal. Jika naon pamain naros dan naon dua hiji untuk Islam Ahlus Sunnah wal, kedua untuk kemajuan bangsa, ketiga untuk kemaslahatan umat, keempat untuk merealisasikan Islam rahmatan lil. Sebenarnya kita akan kaji satu persatu tujuan Nahdlatul Ulama ini agar kita paham kenapa kita ber-NU. Pansok ayat ibu muslimat NU sumur pun naon aktif NU dukanya. Nah, gitu lah. Jadi kalau ada yang tanya kenapa NU-NU-an, satu, saya ingin aktif, saya ingin ikut di gerbong para ulama yang mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal. Kedua, saya ingin ikut di gerbong para ulama yang berusaha untuk memajukan bangsa, menciptakan kemaslahatan umat dan merealisasikan rahmatan lil. Cangkani kalau perlu tulis di kantor dijadikan isim. Nah, sebelum saya panjang lebar, kita akan kaji. Dan biasanya Pak Kiai, biasanya kalau saya isi kaderisasi di Nahdlatul Ulama untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, biasanya saya mendapatkan durasi 4 sampai 5 jam khusus untuk mengkaji apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sini kita singkat-singkat saja. Saya ingin tanya dulu ibu-ibu, hari NU lahir dan iraha hari naon, tanggal sabaraha, bulan naon, tahun sabaraha. Mularas di Pasihan Nadia Pak Irman. Siapa? Ayat Musri, jawab. Ayat walau alam bisawab. Tapi ayat ini lebih parah kudu pihak katingali. Dan lainnya jawab kalah ngaharewos kadigirna. Ada tong dijawab. Dan kaya dibecaan. Ibu bapak, Nahdlatul Ulama resmi berdiri pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Bulan ini adalah bulan Januari, bulannya Nahdlatul Ulama dalam hitungan Masehi. Minggu depan hari Sabtu kita akan memasuki bulan Rajab, bulan Nahdlatul Ulama, di mana bulan Nahdlatul Ulama didirikan menurut perhitungan Hijriah. Jadi sudah betul kita memulai tahun baru ini 2024 dengan pengadaan Yaumul Istimah, pengajian khas NU. Kenapa? Januari adalah bulannya Nahdlatul. Tapi ibu bapak, jauh sebelum tanggal itu, para kiai kita, para ulama-ulama kita di Nusantara telah berjibaku, telah berkumpul, berusaha untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan mendirikan berbagai organisasi sebagai cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama ke depan. Gak usah ditulis, nanti materinya saya kirim ke sekretaris FWC, nanti di share di handphone, ya di grup. Kalau handphonenya sudah Android bisa dibuka langsung. Kami handphone nanti akan Android, biasa difotokopi. Jangan kegaduh artos kami fotokopi, biasa difotokopikan. Ini sudah selalu alasannya. Ada. Nah, nanti di share di grup ya. Tercatat tahun 1916. Tahun berapa bu? 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, kiai-kiai kita, ulama-ulama pesantren diinisiasi oleh almarhum al-Maghfurah
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan namanya Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air sebagai kawat candra di muka untuk menggembleng, untuk membina, mendidik, mencetak santri-santri yang punya nasionalisme kuat. Saya ketika baca Nahdlatul Wathon ini, Ibu, saya melihat bahwa itu sosok santri yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan. Nah, wabil khusus rekan dan rekanita Ibnu IPPNU kata, santri-santri NU, kadar Ibnu IPPNU harus seperti Mbah Wahab, santri yang punya dua kompetensi secara berbarengan. Satu, mempunyai grassroots understanding, pemahaman akar rumput, sehingga tahu permasalahan terkecil yang dihadapi oleh masyarakat dan terpanggil untuk hadir menjadi bagian dari solusi. Kedua, santri harus mempunyai world class kompetensi global yang bisa bersaing di dunia internasional. Hari ini, Pak Kiai, santri kita masalah grassroots understanding, pemahaman masyarakat bawah, ahlinya Nahdlatul Ulama, karena memang kita kebanyakan berada di masyarakat terkecil. Tapi ketika kita berbicara kader yang mempunyai wawasan global, kader yang memahami konteks regional, bahkan konteks dunia internasional, masih bisa dihitung dengan jari. Melalui doa ke Nusadayana, murang kali murang anak di Ibnu di IPPNU dorong doakeun mudah-mudahan aranjeunna 5, 10, 20 tahun yang akan datang mampu menjadi santri, menjadi kader muda NU yang mempunyai dua kompetensi ini, pemahaman akar rumput, kedua pemahaman global yang siap bersaing di dunia internasional. Tadi Ibu, lagu Subhanul Wathon, ya Wathon, ya Wathon, ya Wathon, tadi dinyanyikan, itu ditulis oleh Mbah Wahab Hasbullah tahun 1916, dinyanyikan sebelum dimulai pembelajaran di Nahdlatul Wathon. Hubul Wathon minal iman, ada yang ngetok ya, hubul Wathon kayak ini ngedon Pak Kiai, Pak ngedon mah jadi hubul wadon, beda artinya. Dulu pernah saya sampaikan panjang lebar di MWC masalah dalil hubul wathon minal iman, masalah dalil mencintai tanah, bisi pajakeun hubul wathon minal iman, eta teh teu aya dalilna, teu aya contohna, eueuh di dituna. Karena ada di YouTube itu seorang mubalik bilang begini, nasionalisme itu, cinta tanah air itu tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya. Tidituna kusim kuring diberi yang lain tuh tidituna didinya bukan kaditu. Jadi lain tuh tidituna tapi saya baca sanes teh aya dalilna, tapi si bapak eta bukan hafal dalilnya. Nanti juga saya kirimkan materinya biar dibaca sebagai pedoman. Mana ayat Al-Quran tentang mencintai tanah air, mana hadis-hadis sahih tentang Nabi mencintai tanah airnya, mana fatwa-fatwa ulama dari Maroko sampai Merauke, dari era salaf sampai era kholaf tentang hukum mencintai tanah air. Yakinlah bahwa mencintai tanah air ayat ini tuh anu nyebabkan cinta tanah air ke ayat ini tuh nama acan. Yang kedua, saya ini fokus di materi ini karena kebetulan kita kedatangan tamu, ada Kang Firman, beliau yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi umat, beliau yang salah satu diamanati oleh PWNU untuk menggerakkan roda ekonomi Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Nah, baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, Pak, 1918, bahwa Hasbullah ke lingkungan
karena sudah ada 32 cabang Nahdlatul Wathon di Jawa Timur saja. Baru 2 tahun berdiri sudah membuka 32 cabang hanya untuk di Jawa Timur saja. Kenapa lingkungan? Aku kabayang ibu bapak sadaya tahun 1818 belum ada dana aspirasi, belum ada bos komodana hibah macamnya. Semua dibiayai secara mandiri. Makanya bahwa aku putar bagaimana agar kita bisa membiayai Nahdlatul Wathon ini. Lalu beliau soal kepada Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan satu koperasi, satu lembaga ekonomi bersama namanya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang, kebangkitan para ekonom. Nahdlatul Tujjar itu kebangkitan para ekonom. Dari Nahdlatul Tujjar inilah ada yang menarik, Pak. Pidato Mbah Hasyim Asy'ari ketika peresmian Nahdlatul Tujjar. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa para kiai harus mandiri secara ekonomi? Satu, kata beliau, banyak para kiai yang tajarrud. Tajarrud itu mengisolir diri dari kegiatan ekonomi. Detasab. Akhirnya secara rasional yang syuting, sampai kenapa para kiai harus mandiri secara ekonomi? Kata Mbah Hasyim, satu, banyak para kiai yang tajarrud, mutajarridin, padahal belum makomnya. Akhirnya banyak para kiai yang jatuh kismin bin balangsak alias malahan. Dari kemiskinan itu, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan penguasa yang zalim atau di hadapan pengusaha yang laju hanya untuk sekeping rupiah. Mbah Hasyim tak mau marwah para kiai, muruah para ulama direndahkan hanya untuk sekeping bantuan. Oleh karenanya kita harus bangkit, kita harus mandiri secara ekonomi. Nah, makanya saya di PWMU dengan Kang Aceh atas bimbingan Pak Aceh Alhamdulillah, kita diamanahi. Alhamdulillah kemarin itu kita dengan Menteri Agama kita maraton di 6 provinsi di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang lain-lain untuk mensosialisasikan Aswajabun Har. Saya tidak akan bahas aswaja kebangsaan lah. Mana dari mencintai tanah air, kita sudah cinta tanah air. Tidak ada warga Nahdlatul Ulama yang tidak mencintai tanah air. Sudah selesai kita dalam masalah kebangsaan. Yang belum selesai di warga NU itu adalah Aswajabun Har. Aswaja yang menggerakkan warga Nahdlatul Ulama untuk mandiri secara ekonomi. Kenapa Pak Joko? Warga NU itu kalau diajak istighosah, diajak pengajian, diajak membela tanah air, paling berani, siap digarda terdepan. Buktinya hari ini saja lagi musim membaca kawah, penuh masih ini. Kenapa diajak pengajian warga NU itu semangat? Tapi warga NU itu kurang semangat kalau diajak kaya raya. Sulitnya minta ampun. Sudah berulang kali kita di PWNU itu, di PW Ansor mengadakan berbagai pelatihan, permodalan dan yang lain-lain bagi warga Nahdlatul Ulama. Berkembang biak. Jadi bukan berkembang biak, tapi berkembang ya. Saya cari kenapa secara psikologis kebanyakan warga NU itu kalau dikasih modal berkembang biak. Saya gali dari beberapa referensi, ternyata mungkin salah satu faktornya adalah mindset, adalah teologi kemiskinan yang sudah berulat dan berakar di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Warga NU, Pak Joko, warga NU itu tidak akan berani melangkahkan kaki kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Cinta tanah air kita sampaikan dalilnya
bahwa Nabi juga mencintai tanah air, toh pagi jiwa raga warga NU membela tanah air. Kenapa? Nabi juga mencintai tanah air. Warga NU paling semangat pengajian karena Nabi berulang kali mendorong agar kaum muslimin mencari ilmu. Yang jarang disampaikan itu bagaimana Nabi pandangannya dalam sisi ekonomi. Saya punya kitab pertama di dalam Islam yang mendata harta kekayaan Nabi, ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ishaq. Beliau lahir tahun 199 Hijriah, wafat tahun 267 Hijriah, satu masa dengan Imam Bukhari. Beliau yang pertama menulis kitab Harkatun Nabi, kitab yang khusus mendata harta kekayaan Nabi dalam riwayat-riwayat sahih. Saya juga punya kitab APBN pertama negara Islam, ditulis oleh Abu Tuben Qasim bin Salam. Beliau wafat tahun 254 Hijriah. Judulnya Kitabul Amwal. Di sana disampaikan APBN zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin secara detil. Saya punya inisiatif dengan Kang Aceh di PWNU itu, di PWNU, bagaimana kalau kita coba untuk menyuguhkan Sayyidina Muhammad dalam sisi bisnisnya. Makanya saya sering sampaikan fatwa dari Imam An-Nawawi, di Pak Kiai Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab judulnya Fathus Somadil Alam. Beliau menyampaikan mani takoda anan nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad miskin, dia telah berdosa besar. Kata dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin. Sayyidina Muhammad itu kaya raya. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran, ada serius diri ya, serius bu. Dari makil kami ceramah gak ada diwangun esok kieu aja. Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada dua dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Lalu seperti ini, Nabi haram Nabi zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya. Tapi mohon dicatat, yang dilarang nabinya. Jadi mohon digarisbawahi. Yang dilarang itu, alhamdulillah saya bukan nabi. Jadi tidak ada larangan. La raiba fihi. Kenapa dilarang? Karena janji Allah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang mengkayakan Rasulullah. Nabi itu kaya raya itu. Untanya saja apa? 5.736 ekor unta Nabi. Kambingnya saja 10.640 ekor. Pak Irman karek ratusan doang. Nabi mah 10.640 ekor. Makanya pantas ketika Nabi Haji Wada, Nabi berkurban 100 ekor unta. Karena untanya 5.736 ekor. Harta kekayaan Nabi itu saya konversikan ke dalam emas murni dan sudah di-ACC oleh Syekh Profesor Muhammad Az-Zuhairi, adik dari Syekh Wahbah Zuhairi dari Universitas Ain Syams di Syria. Saya konfirmasi, kemudian saya konversikan ke emas murni. Harta kekayaan Nabi berjumlah 1 ton 216 kg 346 gram emas murni. Jika itu aja balasan. Jadi tak kuno warga itu teh loba miskin dan sok disampaikan Rasul teh balasan. Rasulullah macenah pak tuang ada di digandel batu karena aya tuangan. Rasulullah ada misalnya kadaran jelas palapah korma dan bulan lagi tidak palapah korma. Dijawab ku Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika Nabi hijrah
Nabi nginap dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aisyah, tidak ada yang paling disukai oleh Quraisy kecuali ranjang-ranjang di tempat tidur. Makanya Nabi tanya sama Abu Ayyub Al-Ansari, "Yuk, kau ranjang?" Tegak, ya Rasulullah, kayak manawi kasih ke MU. Nah, ada yang menghadiahkan ranjang bin sajid. Sajid itu kayu impor India. Kata Aisyah, di ranjang ini Nabi biasa tidur, di ranjang ini Nabi wafat, di bawah ranjang ini Nabi dimakamkan. Ibu ingin tahu berapa harga ranjang Nabi ini? Dibeli oleh Muawiyah setelah Aisyah wafat 4.000 dirham. 1 dirham itu senilai 0,425 gram masuk kali ke. Jadi beli sepiring mahal ke sunnah Rasul. Dicatat ke salaki. Karena Nabi ganjal lakukan batu jika nanti umat kowe Nabi apa? Kata Nabi mengganjal perut dengan batu cuma 2 kali sepanjang hidupnya. 1, hadis Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab. Ketika tahun pertama Nabi datang di Madinah, hartanya habis, diboykot selama 3 tahun oleh Quraisy, kemudian dipakai hijrah, harta Nabi cair. Di Madinah Nabi belum tahu situasi, Anggaduddin tentang ekonomi. Suatu hari ketika sedang sholat, Nabi keroncongan perutnya. Selesai sholat, ibu saya kembali kepada Rasul, sehat, alhamdulillah sehat. Tapi tadi saya mendengar suara yang tidak biasa dari perut. Nabi membuka bajunya, lalu ada kain putih yang membungkus batu-batu kerikil di perut Nabi. Kata saya Umar, Anda lapar ya Rasul? Iya Pak. Aku saya sebutkan kami. Apa kata sawah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Gengsi. Bagaimana aku di hadapan Allah ketika aku meminta dari Tuhan? Singkat itu makanya seperti itu ya. Oh, yang namanya. 1. Tapi tahun kedua Hijriah perang Badar. 25 perang Badar itu hampir 25 miliar kalau sekarang kita sekali. Dan Nabi mendapatkan khumus 20% dari 20 miliar itu. Menghargai tahun kedua Hijriah Nabi. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah. Nabi mengganjal perut kata sudah 3 malam 3 hari kami maraton menggali parit ketika perang Ahzab menggali parit. Hari keempat ada batu besar yang menghalangi penggalian parit. Nabi sedang memarkir batu itu, bendera musuh sudah terlihat. Lalu perut Nabi keroncongan. Nabi ambil batu lalu menyelipkan di perutnya, langsung melanjutkan pekerjaannya lagi. Kata hadis ini emergency. Kerperak lapar manyang kopi heula. Memang perlu emergency batu. Rasulullah emergency. Jadi Nabi mengganjal perut dengan batu dari kowe cuma 2 kali dalam hidup. Nabi pernah miskin, pernah. Kapan Nabi miskin? Sahabat dan boykot 3 tahun, tahun ke-7, tahun ke-8, 9, 10 kenabian diboykot di sini Abi Thalib, hartanya habis, tinggal tersisa 1 rumah bersama Khadijah. Kemudian tahun pertama di Madinah. Jadi Nabi miskin itu cuma 3 tahunan. Ini menunjukkan kepada kita ulah betah miskin. 5 bangsa betah diwariskan kemiskinan kita. Nabi kita itu kaya raya. Nabi kita kurangnya kudu umat Islam kudu umat Islam kudu benar. Kata nu gratis di rukun Islam kan maca syahadat rukun. Kata yang gratis dari rukun Islam hanya baca syahadat. Iman sisanya perlu dana. Sholat perlu dana. Perlu umatnya saudara kena sholat ada pembagian di caleg. Kan kita yang harus zakat perlu dana. Perlu haji perlu dana. 56 juta Pak ongkos naik haji tahun ini. Jadi ada dalam rukun Islam ongkosnya saja 56. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, agar bisa naik
miskin bisa naik haji? Bisa wae sih ya, kan jarang ya. Tahun 2022 ibu haji pertama pasca Covid di Rorompok ayat ibu muslimah NU janda tua miskin beliau tuh ragam teu aya tapi qadarullah munggah haji si kuring curiga ieu si ibu ngepet di mana. Akhirnya saya datangi, saya tanya si ibu, jangan ada dusta di antara kita. Namun saya hari ini ngepet di mana? Nah, sopan mana wae. Maksud saya itu bagaimana ceritanya bisa lunas OEH 36 juta tahun 2022 itu. Dan saya apa di mana? Si ibu Eka balik merujuk cai sosanya dia skill kumpul tos pangawasan muslimatan ibu waksu pas nyebrang atabrak mobil. Eka nabrak langsung nyanak ibu karena mobil dijajakan ke puskesmas. Saya jalan nyari Bu Haji abdi lepak abdi takawaler sadaya pengobatan Bu Haji dugi kadangan abdi nunanggu tapi tekengin diadukan ke pihak berwajib Bu Haji sahur si Ibu Eka Pak tekengin dibat Bu Haji namun abdi nanti acan naik haji isiin oh teh acan bujang-bujang Pak koyok naik haji kantenan ku abdi dibayar OMH na tapi syarat pula diadukan ke pihak berwajib cek si Ibu Eka deal. Jadi sarengat naik haji nanti kata bro terakhir biasa jangan inspirasi kami sadaya lamun ayah munggah haji terboga duit sini namanya beranggawan. Ya maksud saya itu lu miskin bisa saja naik haji tapi yang kaya lebih mungkin jangan ada plusnya apa di samping bisa haji untuk dirinya orang kaya itu bisa menghajikan orang lain harus kaya kita itu ya sok ayah menyebabkan Pak Kiai ya dunia mah mual dibawa ngawang harta mah mual dibawa harta itu tidak akan dibawa mati sering begitu ibu sering dijawab oleh Nabi sebaliknya kata Nabi harta itu dunia itu harus dibawa mati harta itu harus dibawa banyak hadisnya salah satunya hadis masyhur idza mata Adam in qata'a amalu kalau manusia mati selesai amalnya terputus pahalanya kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Sedekah jari. Kata para ulama sedekah jari dalam hadis ini maknanya wakaf sing ari wakaf harta atau seri seri sedekah dan terjadinya sok sengaja ibu bapak ketika di dunia tukang nyengir sudah mati itu tidak akan mendapatkan pahala dari senyumnya karena ini potongan. Tapi ketika ibu bapak hidup di dunia Allah beri kelapangan rezeki kemudian ibu ningali MOCU badai menggerakkan ekonomi koyo ngadamel bumnu terkendala dengan tanah saur ibu teh sabaraha mata prayogina 10 bata abdi wakaf tanah untuk bumnu Cibatu kalau joli artinya naon kirang abdi mah bagian ngabangun MPCna bagian ngabangun bumna dia satu abdi mah sedekah zakat produktif akan modal bumi berpuluh bahkan beratus-ratus tahun mereka telah wafat pahalanya akan tetap mengalir selama itu dimanfaatkan oleh umat. Kita jadi kacang apa harta itu jadi harta itu dulu kacang ayat diri besok nyari wasela dan senang orang miskin asup surgana 40 tahun lebih tinggal daripada orang kaya. Ada kan hadisnya? Catat hadis ini bukan memotivasi miskin. Kenapa orang miskin masuk surga duluan daripada orang kaya? Rasional. Tapi baru miskin mana bisa benana?
dipanggil malaikat jadi miskin kabai aset serahan tegaduh tanah tantangan hari ini bujang-bujang naon aku tegaduhan namun cek malaikat jujuk tapi orang kaya dipanggil oleh malaikat itu LPG-nya luar biasa dihadirkan aset setia dihadirkan PPATK OJK dan yang lain-lain kamu ada transaksi yang mencurigakan dipanggil dihadirkan saksi banyak loh asetnya di mana saja disaksikan kenapa aku ada money laundering jadi lama jadi telatnya orang kaya masuk surga bukan karena kekurangan orang kaya dan orang miskin masuk surga duluan bukan keunggulan orang miskin tapi memang hisabannya lebih lama orang siap bu ayo bengan sudah SMS bengan malam kamu padahal malaikatnya ngaminkeun doa urang pas kami artinya saya bengan cek malaikatnya serius maneh macoreh jadi bengan sing serius ayo bengan ngajin kalau kalimat sing semangat kan ayo bengan berarti masa letakkan misinya semangat itu ayo bengan usaha tadinya saur sekuma lamun hayang mayor kudaek mai ya lamun hayang nakeun kudaek na lamun mung kalaparan kudunya nang pelakan ngarah pelak kan itu filosofi orang Sunda itu lamun hayang mayor kudaek mayor makanya Nabi mencontohkan kepada kita umatnya harta kekayaan Nabi yang luar biasa itu katakan bukan simsalabim mentang-mentang Nabi punya mujizat mentang-mentang Rasul doanya mustajab kemudian beliau cengeng kepada Allah sudah Rasul ya Allah periode lomba berul dilanjutkan hasil keras keringat batin pula kerja keras Rasulullah Shallallahu Alaihi bahkan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim 10 menit lagi ya benar dan tinggal dicek nama imaduh menengah bawah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim disampaikan tidak ada nabi yang nganggur seluruh nabi punya kasab punya pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonominya kenapa? Allah tidak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umat makanya para nabi itu mandiri secara ekonomi dan lupa kasaban Nabi Adam disampaikan dalam hadis itu petani terbayang Adam turun dari surga di bumi belum ada siapa-siapa kan bisa sekodean ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan Nabi Adam bercocok anak Nabi Musa peternak menggembala Nabi Musa itu Nabi Daud itu bukan pandai besi ya pengusaha logam di dalam Al-Quran disampaikan wa'alanna lahul hadid Daud mampu melunakkan besi lain jagoan Nabi Daud besi di plek-plek tapi Daud mempunyai keahlian mengolah biji besi menjadi barang-barang bernilai ekonomis salah satu faktanya Allah menyuruh Daud membuat 300 rompi anti peluru kalau istilah kita Nabi Daud itu komisaris PT Pindad Nabi Muhammad beragam tapi para nabi soleh kegaduh dosa doanya mustajab demokrasi mujizat masih berusaha masih bekerja keras maknya pengurus NU Cibatu mau berusaha dan malu sama para nabi Mbak Hasyim Asy'ari itu sang pendiri Nahdlatul Ulama kalau hari kon kan di Jawa itu hari itu ada kon wangi lagi lewat kalau kon lurah santri itu pengumuman pada subuh itu kon santri itu gembira kenapa? libur hari kon itu jadwal Mbak Hasyim Asy'ari berjualan kuda di pasar Sakir Jombang tapi pendiri NU masih usaha maknya pengurus ranting NU mengurus usaha itu Mbak Hasyim Asy'ari makanya Nabi mencontohkan bekerja keras bukan hanya mencontohkan Nabi mendorong bagaimana umat Islam ini bekerja keras
Nih, saya sengaja membahas ini karena nanti kita akan meresmikan BUMLO ya. Nanti kita banyak akan punya lembaga ekonomi. Kalau tidak dibuka dulu mindsetnya, ya seperti yang sudah lah berkembang ya. Suasana Pak Irman malahan program malahan dana di negara. Tapi kalau kita belum siap mengelolanya, berkembang deh. Sanes berkembang di. Jadi miskin aja disalami, diajak menghargai, lalu dianggap abadi. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyampaikan, siapa orang yang melangkahkan kakinya mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, agar keluarganya tidak makan barang haram, setiap langkahnya fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bilang, at-tajiru shaduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu konsumen, pedagang yang tidak pernah merugikan pelanggan, ma'an nabiyyin wasyuhada wasyolihin. Kelak di hari kiamat akan Allah gabungkan dengan para siddiqin, syuhada dan sholihin. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Nabi bilang, man talaba dunya halalan, siapa yang mencari dunia dengan halal, istighfafan anil masalah, agar dia terhindar dari meminta-minta, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatil badri. Kelak akan Allah bangkitkan di hari kiamat dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama, tanda al-ridho kepadanya. Jadi Nabi mencontohkan bekerja keras, Nabi mendorong kita umatnya untuk bekerja keras, untuk kasar. Bahkan Nabi itu pernah bilang dalam hadis sahih, dalam hadis Tirmidzi, sahih hadisnya, innallaha yuhibbul mu'minal muqtarrif. Allah itu sangat mencintai orang mukmin yang bekerja keras. Ayo benar, coba komdei. Ayo benar, izin usaha. Saur Pak Jokowi dia kerja. Izin usaha. Kedua, lamun hoyong benar. Kalau kita ingin kaya, mindsetnya harus mindset orang kaya. Ulah mindset orang miskin. Apa mindset orang miskin? Ingin diberi orang. Lumawi dina taklim belum taklim didugikan. Penyebab kemiskinan salah satunya adalah toma hayang diberi. Kata Nabi itu merubah mindset umatnya dari pola pikir miskin menjadi pola pikir kaya raya. Apa kata Nabi? Al-yadul mulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau kita ada hati ingin diberi orang, maka Allah akan ciptakan kondisi ekonomi kita pantas jadi batur. Tapi sebaliknya, kalau kita punya keinginan, punya mindset ingin membantu orang, ingin memberi orang, Allah akan bukakan pintu rezeki dari berbagai sumber dan arah. Makanya kedua, kalau hoyong benar belah hayang dibe, tapi dulu hoyong dan kalau hayang merek belah ditau, dan udah sama hayang nak, dari nampang nama itu dosa, udah sama hayang dibe. Paling drama dina hati hayang dibe, tapi orang merek, kayak kata dunia ke akhirat, dosa itu hasil itu. Makanya mindset lagi sama. Jangan ingin diberi, tapi ingin memberi. Yang lamun ayam merek ulah ditolak. Mudah-mudahan sok sanau singkat, mudah-mudahan biasa menjadi pemicu untuk warga Nahdlatul Ulama Cibatu bangkit secara ekonomi. Mudah-mudahan muhadiri pangaosan sing dilimpahkeun rizki anu barokah. Mudah-mudahan muhadir di pangaosan sing baleunhar. Jadi mungkin pamilun sadaya sahan miskin tenang loba nu teu hadir ngaji. Dan ini mah hadir di pangan.
Jadi yang kedua, setelah Nahdlatul Wathon, gerakan aswaja kebangsaan, para kiai kita mendirikan aswaja Unhar, aswaja Suci, Nahdlatul Ujar, aswaja yang menjadi spirit Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mampu menggerakkan warga Nahdlatul Ulama untuk mandiri secara ekonomi. Agar kita mandiri secara ekonomi, satu kerja keras, kedua pula hayang diberi. Saat itulah biasa kami atur. Nah, wasiat amanah arahan di PWNU mensadarakan ngumpul. Misalkan tadi teh Kang Irman teh ngarep bos nu hadir di Irman Nausan, itu anjeunna dibagi amplop 200.000 hoyong ibu. Kenapanya ngaji teh? Ya, sandaring eta teh. Lamun hayang beunghar ulah hayang dibe. Ieu mah nyantok wae. Memang sudah alami miskinnya itu. Kalau dibiarkan abadi. Pan abdi nyebakeun teh misalkeun, bares teh. Misalkeun teh teu nyata. Kadua abdi narosna teh hoyong alif sanes ditampi alternatif moal. Bares teh. Ya susah. Bahkan lamun hayang mengaruh adalah hoyong dibe. Jadi sakit itu biasa kami atur abdi teh moal medsos santri. Da lain kalah halus Pak Aceh, medsos santri kalah pangijin makan. Goreng-goreng di HP itu 5 juta tahun kemarin. Teh moal dianggot di pabrik abdi dan tertelur pes hoyong halin. Mata aya keneh hoyong. Aku pami tetenya. Kudu digosok deui mah ka ketua RPC, ketua ranting gosok deui. Ternyata mental KBN terus batu banyak mental mental ingin bukan mental pember. Padahal Nabi telah mendidik, Nabi telah memotivasi kita. Al-yadul mulia khairum min yadis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Kata perlu kerja keras agar bisa menjadi tangan di atas. Tulis yang status dari timur seperti status saya. Perlu kerja keras agar bisa menjadi tangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.